semuanya, kembali lagi bersama Rara. Kali ini saya mau share resep Black Forest Cake. Simak videonya sampai habis dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar teman-teman tahu setiap video baru dari Rara. Terima kasih. Pertama-tama saya akan buat cake coklatnya dulu dengan bahan-bahan sebagai berikut. Ada 4 butir telur utuh dan 2 butir kuning telur, 60 gram tepung terigu protein rendah, 50 gram mentega yang sudah dicairkan, 120 gram gula pasir halus, 20 gram coklat powder, 1 sendok teh emulsifier, setengah sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh garam, dan 20 gram tepung maizena. Nah, sekian bahan-bahannya, kita lanjut ke cara pembuatan. Pertama-tama kita ayak dulu bahan keringnya seperti tepung terigu, coklat bubuk, baking powder, dan tepung maizena. Ini dimaksudkan supaya tepung tidak menggumpal sehingga menyebar dan mudah tercampur dengan bahan lainnya. Setelah diayak, tepung bisa kita sisihkan dulu. Kemudian dalam wadah kita masukkan telur, gula pasir halus, dan emulsifier. Untuk emulsifier bisa menggunakan TBM, SP, ataupun Ovalet. Kemudian mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 10-15 menit. Kunci sukses dalam membuat kue adalah pada bahan-bahan yang kita pakai. Pakailah bahan-bahan yang masih fresh. Jika sudah mengembang, putih, dan menghasilkan adonan yang berjejak, itu artinya sudah siap untuk kita tambahkan dengan bahan lainnya. Masukkan tepung yang kita ayak tadi secara bertahap. Kemudian diaduk balik seperti ini sampai rata. Nah, untuk tepung bisa menggunakan tepung protein sedang jika tepung protein rendah tidak ada, tapi jangan menggunakan tepung protein tinggi. Kemudian kita masukkan mentega cair yang sudah dingin. Ini saya pakai teknik pancingan. Jadi saya ambil adonan sedikit, saya campur dulu dengan mentega, baru saya tuangkan ke dalam adonan. Tapi kalau mau langsung dituang ke dalam adonan juga bisa, lalu diaduk balik sampai rata. Kemudian masukkan pasta coklat atau pasta Black Forest dan aduk lagi hingga rata. Kemudian masukkan ke dalam loyang. Di sini saya menggunakan loyang bulat diameter 22 cm dan sudah dialasi dengan kertas baking.
Jangan lupa hentakan loyang 3-4 kali sebelum di oven. Oven dengan suhu 160 derajat, api atas bawah selama 40 menit. Atau tergantung oven masing-masing. Jangan lupa juga untuk memanaskan oven sekitar 15 menit sebelum digunakan. Jika sudah matang, bisa lakukan tes tusuk seperti ini. Jika tusuk satenya kering, itu tandanya bolu sudah matang. Keluarkan bolu dari loyang dan kupas kertas bakingnya. Lalu dinginkan. Kita lanjut membuat flan cherry-nya dengan bahan-bahan sebagai berikut. 50 gram gula pasir, 3 sendok makan tepung maizena, 1 kaleng ceri hitam kalengan, di sini saya sudah pisah airnya. Dan air ceri hitam ditambah air biasa hingga 300 ml. Sekarang saya mau cairkan dulu tepung maizenanya dengan sedikit air ceri hitam. Ini bisa kita sisihkan dulu. Dalam panci masukkan gula pasir dan air ceri hitam. Aduk rata dan biarkan sampai mendidih. Kemudian masukkan larutan tepung maizena tadi dan aduk lagi hingga rata. Aduk terus hingga mengental seperti ini. Bisa ditambah dengan 1 sendok teh ram atau pasta vanila jika suka. Dan terakhir masukkan ceri hitam. Di sini ceri hitamnya sudah saya belah jadi 2. Kalau mau utuh juga tidak apa-apa. Lalu sisihkan dan kita lanjut untuk membuat krimnya. Dalam wadah masukkan 400 ml air es dan 200 gram whipped cream powder. Lalu mixer dengan kecepatan tinggi. Hingga kaku seperti ini. Ini kita simpan dulu di dalam chiller hingga sampai digunakan. Kemudian bolu coklat ini kita belah menjadi 3 bagian. Masing-masing layer kita basahi dengan simple syrup di bagian atasnya. Simple syrup bisa dibuat sendiri dengan campuran gula dan air sebanyak 1:1. Untuk mempermudah, saya menggunakan bantuan plastik mika seperti ini. Kemudian semprotkan whipped cream melingkar seperti ini. Kalau mau disemprotkan merata juga tidak apa-apa. Kemudian di bagian yang kosong itu saya isi dengan flan cherry. Tujuan saya agar hasilnya nanti bervariasi selang-seling. Lakukan hal yang sama di setiap layer sampai habis. Sebenarnya untuk satu black forest ini kita bisa pakai buah dark cherry-nya itu hanya setengah kaleng saja. Tapi saya suka black forest dengan banyak buah dark cherry
Jadi saya pakai 1 kaleng. Nanti ini kalau sudah jadi, kita simpan dulu di dalam chiller semalaman atau seharian. Makin lama di chiller makin enak. Sebelum membuat kue, tentunya kita sudah mempersiapkan perabotan, sudah dibersihkan, terutama tangan juga sudah bersih sehingga semua sudah higienis. Terakhir di atasnya kita tutup semua dengan whipped cream. Kita tutup semua, kemudian kita nanti ratakan. Ini kalau sudah selesai bisa kita simpan dulu di dalam chiller 4 jaman atau semalaman agar set. Setelah set bisa kita buka plastik mikanya. Kemudian bisa kita semprot lagi di bagian sampingnya dengan whipped cream. Lalu rapikan bagian sampingnya. Ini saya tidak terlalu rapi sekali karena saya mau tempel dengan coklat serut. Yang ini saya mau tabur di bagian atas dan yang ini saya mau tempel di bagian samping. Kemudian bagian atasnya juga kita hias sesuai selera masing-masing. Di sini saya tidak ahli dalam mendekor kue. Di sini saya tambahkan juga buah ceri merah yang sudah saya potong-potong dan juga buah jeruk mandarin kalengan. Resep ini menghasilkan black forest dengan perpaduan yang pas, tekstur bolunya yang lembut, pokoknya recommended banget. Sekian resep Black Forest Cake dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba. Bye-bye.